Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan saya Ambar. Izin di sini mau sharing tentang toxic parent yang mungkin kawan-kawan selama ini sudah sering dengar ya. Toxic parent tuh apa sih gitu ya? Benda apa ini toxic parent? Ya kawan-kawan, sering kita dengar toxic parent gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih toxic parent itu? Dan apakah kita jangan-jangan termasuk bagian dari parent yang jadi toxic gitu ya buat anak-anaknya? Insya Allah di kuliah ini kita akan kupas tuntas tentang apa aja sih ciri-ciri toxic parent gitu ya. Jangan-jangan ciri-cirinya ada di kita semua. Baik kawan-kawan, izin ya kita doa dulu sebelum memulai materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari di sini Allah berkahi ilmunya, Allah mampukan kita untuk nanti bisa mempraktekkan materi-materi dari sini, dan Allah banyak limpahkan ilmu dan hidayah melalui materi kita kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, kita akan buka dengan sebuah pertanyaan. Menurut kawan-kawan, apakah kawan-kawan sudah tahu bahwa kita ini termasuk toxic parent atau tidak? Apakah kita sudah banyak memberikan vitamin untuk diri anak kita, atau malah kita lebih banyak memberikan racun dalam pengasuhan bagi anak-anak kita? Biasanya nih yang namanya racun kan bikin kurang sehat ya, baik untuk kesehatan fisik maupun psikis. Terutama lagi racun dalam pengasuhan ini dampaknya sangat luar biasa ya kawan-kawan, karena bukan hanya bisa dirasakan ketika masih masa kecil anak-anak gitu ya, anak-anak kita, tapi racun yang kita kasih ke anak-anak itu bisa jadi ia bawa sampai ia dewasa. Dan bahayanya toksik itu memendam ya, dan membekas di batin anak-anak kita, sehingga menjadi sesuatu yang mengganggu untuk perkembangan mereka. Dan bahayanya lagi adalah bisa menimbulkan trauma di batin anak-anak kita. Boleh kawan-kawan, sebelum kita membahas ya apa saja ciri-ciri toxic parent, mungkin ada yang sudah merasa atau tidak merasa saya toxic parent ya. Boleh dijawab di hati nurani masing-masing ya kawan-kawan. Ciri-ciri toxic parent yang pertama itu sumbu pendek, alias gampang tersulut. Emosinya, amarahnya itu gampang sekali tersulut. Artinya kita orang tua yang sangat reaktif, terlalu cepat merespons segala sesuatu yang mengganggu emosi kita gitu ya, terutama emosi marah yang kita alami gitu ya. Dan kita meresponnya terlalu cepat tanpa ada jeda terlebih dahulu, sehingga kita menjadi orang tua yang reaktif, gampang marah ketika anak berbuat suatu kesalahan atau melakukan hal-hal yang di luar harapan kita. Nah, orang tua seperti ini itu tidak memperdulikan alasan apa atau penyebab apa anak itu melakukan kesalahan. Yang ia tahu adalah orang tua merasa kecewa dengan yang dilakukan anak, lalu ia merasa berhak untuk melampiaskan emosinya serta-merta gitu ya, tanpa melihat kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga orang tua sangat cepat tersulut emosinya ketika segala sesuatu hal terjadi di luar hal yang dia inginkan. Nah, ini khawatirnya adalah kalau ketika emosi marah itu ditambah dengan keluarnya kata-kata kasar dari lisan kita. Wah, ini mengerikan ya kawan-kawan. Apalagi sebagai orang tua, kita perlu menjaga lisan kita agar mengucapkan yang baik-baik meskipun kita sedang marah. Karena biasanya ketika kita marah, itu kalimat-kalimat yang keluar, itu kalimat-kalimat yang di luar kendali kita.
Dan bahayanya adalah kita sampai mendoakan hal-hal jelek pada anak-anak kita ketika kita sedang marah. Inilah salah satu ciri toxic parent yang pertama, yaitu sumbu pendek, gampang reaktif, terlalu gampang merespon atas hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan dia. Itu ya kawan-kawan. Untuk ciri toxic parent yang kedua, itu adalah self-centered. Jadi semuanya berpusat kepada orang tua. Orang tualah yang merasa paling berjasa dalam kehidupan keluarga gitu ya. Orang tua merasa yang paling punya andil penuh dalam kemajuan keluarga. Atau mungkin orang tua merasa paling berjuang paling keras di rumah gitu ya dibanding anggota keluarga yang lain. Atau bahkan juga muncul perasaan merasa diri yang paling tersakiti, terzolimi gitu ya. Merasa diri paling banyak berkorban untuk keluarga, sedangkan orang lain tidak seimbang effortnya sesuai dengan yang dia lakukan. Sehingga orang tua toksik ini adalah berpusat kepada dirinya sendiri atas segala sesuatu yang terjadi di rumah. Semuanya ini gara-gara usaha saya, ini gara-gara upaya saya. Ini semua terjadi karena saya memang yang berjuang sendirian. Jadi semuanya berpusat kepada diri, menganggap orang lain tidak punya andil apa-apa atau kalaupun punya andil hanya sedikit. Inilah kawan-kawan, kalau kita punya perasaan seperti ini, ya bisa jadi kita ini masuk kategori toxic parent ya, karena berpusat sama diri sendiri, menganggap kitalah yang paling capek dalam pernikahan ini. Saya sebagai istri ngerasa paling capek ngurus anak, saya ngerasa istri sebagai sekaligus juga sebagai kepala keluarga, kalau memang juga dia sambil bekerja, jadi ngerasa paling capek berjuang sendirian di rumah gitu ya. Sedangkan pasangan itu seolah-olah tidak ada effort apa-apa. Nah, hati-hati kawan-kawan kita kalau terjebak ada perasaan seperti ini gitu ya. Bisa jadi kita ini toxic parent ya. Berikutnya adalah tidak tepat handle anak. Jadi ketika anak nangis dikasihnya HP, ketika anak rewel dikasihnya HP, ketika biar anak anteng dikasihnya HP. Jadi seolah-olah semua obat untuk anak kita adalah HP, sehingga anak lama-lama kecanduan sama HP tersebut. Akhirnya kalau nggak dikasih HP biasanya dia ngamuk. Ketika anak ngamuk, biar cepet anteng kita kasih HP lagi. Jadi gitu aja terus kan, kita nggak tepat handle anak. Padahal belum tentu yang anak butuhkan itu handphone gitu. Bisa jadi anak lagi nangis itu mungkin dia capek, mungkin anak nangis itu dia lagi ngantuk, atau dia nangis itu karena dia lagi ngerasain kecewa atau apapun lah yang belum tahu apa yang dirasain sama anak. Tapi seringkali kita ingin motong kompas biar anak anteng, biar anak tenang. Kita kasih HP di semua kondisi, hampir di semua kondisi. Biasanya kalau lagi makan di luar gitu ya, biar anak gak ganggu kita makan, atau biar anak rewel, gak ganggu orang, atau biar ya kondusif lah ketika kita makan di luar. Biasanya anak gak minta pun kita langsung tawarin, mau liat HP gak gitu kan. Padahal anak belum tentu butuh HP gitu di waktu itu. Akhirnya gara-gara kita ya ngasih celah duluan mungkin ya, anak ngerasa jadi ada jalan buat dikit-dikit minta HP. Itu karena kita secara gak sadar udah tidak tepat buat ngehandle anak. Dan ini perlu diputus rantai seperti ini ya kawan-kawan, agar tidak menjadi hal yang berlebihan. Tipe toxic parent berikutnya yaitu suka mengontrol. Jadi semua hal ingin ada dalam kendali kita sebagai orang tua. Ingin semuanya sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Kita mengontrol segala hal, sampai isi perut anak aja kadang kita ingin ikut ngontrol gitu ya. Kadang kalau misalnya anak udah lagi kenyang perutnya, terus kita paksa dia buat makan, padahal misalnya perutnya masih kenyang,
tadi udah makan roti atau apalah gitu ya. Tapi menurut kita karena sudah waktunya jam makan waktu berikutnya, karena kalau belum makan nasi itu rasanya kamu belum makan gitu ya. Akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Terutama sama anak-anak kita gitu ya. Kita ingin mengendalikan semua yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan anak harus nurut pokoknya sama kita. Kan kalau anak nggak nurut biasanya kita langsung keluar ya singanya aumannya gitu kan. Padahal ya nggak semua hal bisa kita kendalikan ya kawan-kawan. Kalau kita masih suka memaksakan kehendak sama anak-anak gitu ya, bisa jadi nih kita udah banyak ngasih racun buat anak-anak kita dalam pengasuhan ini. Lalu poin berikutnya adalah selalu menyalahkan anak. Siapa di sini? Kalau pas anak lagi main HP, kita biasanya komentar gini, udah dong dek, jangan main HP terus gitu kan. Nanti pusing matanya, nanti kepalanya sakit, matanya rusak dan sebagainya. Karena terlalu lama main HP. Jadi ketika anak main HP terus, kita marahin gak boleh terlalu main HP. Terus ceritanya anak udah simpen tuh HP-nya, nggak mainin lagi. HP-nya disimpan, terus namanya anak kan dia pengen beraktivitas gitu kan. Lalu misalnya dia main-mainan dia gitu ya. Lalu mainannya dimainin lah ya, dikeluarin semua gitu kan. Bahkan sampai diberantakin gitu, semua dikeluarin mainannya. Ketika mainan diberantakin, kita juga sering kadang ngerasa pusing gitu. Lihat mainan, ya Allah, baru diberesin gitu kan, rumah baru dipel, ini tiba-tiba mainan berantakan. Kita marahin lagi anak, coba mainannya dirapiin gitu kan, jangan diberantakin semua, mama tuh capek abis beresin, nyapu, ngepel gitu kan, beresin mama pusing, keinjak mainan kakinya sakit semua gitu ya. Nah udah gitu ceritanya anak diberesin tuh kan mainannya kan, udah diberesin, dirapikan, terus anak yang namanya anak ya dunianya main gitu ya, dia akan terus bermain gitu ya. Karena nggak ada mainan ya dia misalnya main lari-larian di rumah sama adik atau kakaknya, main petak umpet gitu kan. Terus karena kita lagi capek habis istirahat, denger lihat anak lari-larian kan pusing. Coba bisa nggak sih jangan lari-larian, mama tuh pusing tahu nggak. Seharian beres-beres. Terus kata anaknya, terus saya harus ngapain dong ma, main HP salah, main-mainan juga salah, sekarang lari-larian juga salah. Jadi semuanya itu salah di mata kita gitu ya. Apa-apa yang dilakukan sama anak itu nggak ada benernya gitu di mata kita. Nah ini racun banget ya kita nih secara nggak sadar gitu ya. Karena setiap yang dilakukan anak nggak ada benernya di mata kita. Dan ini juga dampaknya kurang baik kawan-kawan kalau kita terlalu sering menyalahkan anak gitu ya. Nah selanjutnya berkaitan dengan pola asuh. Kita sebagai orang tua perlu paham konteks ada beberapa jenis pola asuh yang bisa kita terapkan sama anak-anak gitu ya. Ada otoriter, ada permisif, ada cuek, ada demokratis. Biasanya atau seringnya kita lebih menerapkan pola asuh yang mana bun? Apakah otoriter gitu ya, yang pokoknya semua harus nurut apa kata bunda, apa kata ayah. Anak-anak gak punya pendapat buat menyampaikan keinginannya, buat mengungkapkan perasaannya. Pokoknya semua apa kata bunda, kata ayah itu harus banget diturutin. Kalau enggak, orang tuanya udah langsung ngamuk gitu ya. Nah, artinya itu pola asuh otoriter. Atau ada juga yang permisif, jadi segala macam dibolehin. Mau apapun yang diminta anak dikasih, apapun yang ingin dilakukan oleh anak diizinkan. Saking permisifnya itu segala hal-hal yang ingin dilakukan anak kita selalu mengizinkan. Kita tidak mempertimbangkan baik buruknya, bahaya atau tidak itu bagi anak-anak kita gitu ya. Itu kita main boleh-bolehin aja gitu kan. Kayak misalnya megang handphone berjam-jam itu kita biarin ya, boleh udah aja lah daripada anak-anak nangis atau daripada rewel atau apa gitu. Akhirnya semua hal dibolehin. Permisif banget gitu. Kita tidak menyaring manfaat atau mudarat yang akan diterima sama anak kita. Itu semuanya diperbolehkan. Atau ada juga yang cuek gitu ya. Pola asuh yang cuek itu anak mau berhasil apa enggak, mau sehat apa enggak itu cuek gitu ya. Cenderung bodo amat.
Yang penting misalnya pekerjaan saya baik, lancar, saya bawa uang ke rumah. Kita nggak terlalu aware sama perkembangan anak, tumbuh kembangnya gimana. Terus juga kita juga kurang perhatian sama perkembangan akademisnya, perkembangan psikisnya, perkembangan sosialnya. Kita cenderung cuek atau malah abai gitu ya. Yang penting tugas saya adalah ngasih uang sama anak-anak, bayar sekolah, beres. Gitu. Masalah perkembangan anaknya kita nggak pantau dengan baik. Apakah dia misalnya fase ini dia harusnya melewati tugas perkembangan yang ini. Nah itu kita kurang aware. Cenderung abai, cuek sama perkembangan anak. Dan juga kurang tepat ya benda jadi bahan buat refleksi diri selama ini kita udah pakai pola asuh yang mana sih sebenarnya. Dan satu lagi pola asuh demokratis. Ini cenderung lebih fleksibel namun lebih punya ketegasan yang cukup baik. Biasanya juga ada kesepakatan di sana gitu ya. Kesepakatan bersama yang disusun bareng gitu antara anak sama orang tua. Juga hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban di keluarga itu dibahas, diperbincangkan dan disampaikan dengan penjelasan yang bisa diterima sama anak-anak gitu ya. Ketika kita pengen ada aturan yang ingin diterapkan di rumah, kita sampaikan urgensinya apa sama anak gitu ya, dan kenapa anak perlu menaati aturan itu misalnya. Itu pola asuh demokratis ini lebih memanusiakan anak-anak kita karena mereka pun punya pandangan atau pendapat yang bisa didengar suaranya. Meskipun mereka masih anak-anak, tapi kita dengarkan pertimbangan mereka apa gitu. Nah, itu dia kawan-kawan, sedikit penjelasan tentang toxic parent. Gimana sih ada orang tua yang justru malah menjadi racun dalam pengasuhan buat anak-anaknya, yang justru malah membuat penyakit gitu ya dalam tanda kutip bagi pertumbuhan perkembangan mereka. Ada nggak dari hal-hal tersebut yang ada di dalam diri kita? Kalau ada, kira-kira poin keberapa atau poin yang mana yang gue banget gitu ya istilahnya. Duh ini gue banget nih toxic parent nomor sekian atau yang ini gitu ya. Ternyata selama ini saya sumbu pendek atau ternyata saya ini suka mengontrol segala hal atau yang mana yang paling mendominasi ada di dalam diri kawan-kawan. Ya, boleh nanti mungkin sharing ya. Saya nih banyak di nomor sekian nih kayaknya. Boleh ya kita nanti mungkin sharing, kita jujur ya, kita ngaku sama diri sendiri. Ternyata saya masih jadi toksik ya buat anak-anak gitu. Selama ini saya rasa saya udah bener ngedidik anak, tapi ternyata justru saya yang merusak gitu ya, tanda kutip anak-anak sendiri. Nah terus kalau kita udah kadung misalnya ya jadi toxic parent, terus gimana dong buat menyikapinya gitu? Apakah seumur hidup harus jadi toxic parent? Kan nggak mau ya, kita pengen belajar juga gimana sih jadi orang tua yang baik gitu ya, yang buat anak-anak kita. Nah kawan-kawan, perlu disadari satu hal, bahwa kita ini jadi orang tua ini belum mindful sama ini, makanya kita jadi toxic. Karena kita belum menyadari betul peran apa sih yang Allah titipkan sama kita sebagai orang tua. Sebenarnya apa sih yang maunya Allah gitu untuk membersamai anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kenapa Allah titipin anak-anak itu sama kita gitu ya. Kenapa sih Allah nitipin anak model begini sama kita. Kira-kira harus gimana gitu kan, buat jadi mindful parent itu kayak gimana sih gitu ya. Nah insya Allah nanti kawan-kawan kalau misalnya Allah izinkan kita ketemu nanti di kelasnya Spiritual Motherhood, kita akan bahas tuntas ya, kupas gimana sih biar jadi orang tua yang terbaik buat anak-anak, orang tua yang mindful, orang tua yang benar-benar menjalankan amanah dengan baik dari Allah, dan Allah ridho sama kita menjadi orang tua mereka. Karena kan mereka itu kita yang meminta untuk lahir di dunia ya bunda ya. Mereka gak pernah minta dilahirkan dari rahim siapa. Mereka gak pernah minta dilahirkan jadi anak-anak kita. Tapi Allah yang udah nitipin
anak terbaik buat kita, dan kita pun sudah menjadi orang tua yang terbaik untuk membesarkan mereka. Insya Allah kawan-kawan, kita akan bahas nanti ya tentang apa sih mindful parent ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi penawar bagi toxic parent yang selama ini udah mungkin mendarah daging di rumah kita. Mudah-mudahan jadi penawar, bisa menjadi orang tua yang eh, orang tua yang amanah dalam bersamai buah hati kita. Sampai ketemu lagi kawan-kawan ya di kelas spiritual motherhood, insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu. Terima kasih. Sekian dari saya untuk kolab malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.